Hari ini kita akan mengenalkan wawasan kebinekaan hidup. Ya. Jadi dalam penerimaan profil pelajar Pancasila itu ada materi wawasan kebinekaan global. Kita mengenal pertama yaitu yang pertama identitas diri. Topik pertama berdamai dengan diri kita identitas diri. Capaian pembelajaran yang kita pelajari yaitu yang pertama memahami tentang konsep identitas diri, kemudian yang kedua yaitu mampu memberikan contoh welas asih kepada diri sendiri. Jadi kalian itu harus mengetahui identitas diri kamu sendiri. Identitas diri seperti contohnya Agung dengan Almas itu tanggal lahirnya berbeda. Namanya dari nama juga berbeda, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, tahun lahir atau bulan lahir kadang ada yang sama. Atau tanggal lahir itu jarang sekali ada yang sama, ya. Jadi itu identitas diri kalian. Jadi setiap peserta, setiap siswa itu punya tanggal lahir yang berbeda-beda, walaupun bulannya ada yang sama ataupun bulannya ada yang berbeda, bahkan mungkin tahunnya hampir semuanya sama, tapi kalian punya tanggal yang berbeda-beda kecuali dia kembar, ya. Terus yang kedua mampu memberikan contoh welas asih kepada diri sendiri. Jadi kalian itu harus menyayangi diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian di sini kita mulai dari diri sendiri. Kita harus mengenal diri kalian sendiri. Ngerti? Nah, ini yang pertama, pernahkah kalian malu dan tidak percaya diri? Apa penyebabnya? Nah, berarti kan setiap orang punya penyebab malu sendiri-sendiri. Ya loh? Nah, ya, kita mulai. Agung berdiri Agung. Agung pernah malu atau tidak percaya diri? Nah, apa penyebab Agung? Malu tingkah sendiri. Oh iya, malu tingkah sendiri. Boleh silakan dulu. Ayo, Cak, pernah kalian malu dan tidak percaya diri? Nah, penyebabnya apa? Oh iya. Kemudian Aini berdiri. Pernahkah Aini malu dan tidak percaya diri? Nah, penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Kenapa malunya? Atau mungkin merasa gemuk atau merasa pendek atau merasa gimana? Merasa pendek. Ya. Kalian kenal berdiri. Pernah kenal merasa malu? Penyebabnya apa? Kenapa kamu tidak percaya diri dan malu? Tidak biasa. Ya, Asifa, kenapa merasa malu tidak percaya diri? Kenapa Asifa? Banyak orang. Jadi kalau banyak orang malu. Arin, Riri, pernah merasa malu dan tidak percaya diri? Kenapa? Oh, betul. Ya. Sekarang Almas, begini. Kenapa merasa malu dan tidak percaya diri? Kenapa? Diajak. Ya. Sekarang juga pernah juga malu, berdiri dulu dong. Juga pernah malu. Penyebab apa? Penyebabnya Apa? Salah satunya saja. Sering diajak. Ya. Karena Dipari berdiri. Pernah Dipari merasa malu? Nah,
Penyebab apa? Oh ya. Ya. Nah, di sini setiap siswa jadi semuanya pernah merasa malu. Enggak hanya sekalian, semua orang bahkan kakak kelas kalian, pada kelas kalian, mereka juga pernah merasakan sama, yang merasakan malu. Tapi penyebabnya di sini berbeda-beda. Dari semua yang tadi ada mungkin ada penyebab yang sama, ada penyebab yang berbeda. Seperti itu. Jadi intinya semua itu pernah merasa malu dan tidak percaya diri. Nah, sekarang kalian lihat dulu. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang identitas diri. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Manuel sedang memperhatikan Eko, jago basket di sekolahnya. Ia sangat dikagumi oleh siswa-siswi. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang identitas diri. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Manuel sedang memperhatikan Eko, jago basket di sekolahnya. Ia sangat dikagumi oleh siswa-siswi lain. Manuel lalu memperhatikan Sari, YouTuber populer di sekolahnya. Sari juga banyak pengagumnya. Lalu Manuel juga memperhatikan Sylvia, cewek tunarungu yang merupakan siswi teladan di sekolahnya. Ia sangat pandai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, hingga bahasa Indonesia. Saya ini bisa apa? Siapa yang suka sama saya ya? Tahukah kamu, tidak ada orang yang persis sama di dunia ini. Kembar siam pun memiliki banyak perbedaan. Setiap manusia dilahirkan dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing. Karena itu, prestasi masing-masing orang bisa berbeda, sesuai dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing individu tersebut. Namun begitu, membandingkan diri adalah hal yang wajar. Ahli psikologi sosial Leon Festinger mengatakan bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah sebuah cara untuk mengevaluasi diri dengan tujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang yang mirip dengan kita. Namun begitu, ingat, kalau membandingkan dirimu dengan orang lain lebih banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baik, misalnya membuat kamu menjadi tidak percaya diri, lebih baik kamu fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Yang terpenting di masa remaja adalah menemukan jati diri. Apa yang kamu sukai? Apa yang tidak disukai? Apa yang penting bagi kamu? Apa yang membuatmu merasa bangga pada dirimu sendiri? Apa yang terasa mudah buatmu? Apa yang membutuhkan lebih banyak waktu buatmu untuk menguasai? Hal yang mudah bagi kamu, misalnya menghafal, bisa jadi sulit dilakukan oleh temanmu. Sementara itu, temanmu bisa jadi lebih cepat menguasai bidang olahraga, sementara kamu lebih lama. Sebaiknya kita berfokus pada hal-hal yang penting bagi kita dan dapat dengan mudah kita kuasai, daripada memaksakan diri mengikuti arus. Tentukan sendiri apa yang menurutmu adalah bentuk kesuksesanmu. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh meremehkan teman-teman yang tampak belum berprestasi. Mereka hanya belum menemukan di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik. Siapa tahu, kelak mereka akan sangat berprestasi. Demikian juga dengan kamu. Tidak perlu berkecil hati bila kamu belum menemukan bidang dan keterampilan yang benar-benar kamu sukai.
perlu proses untuk menemukan jati diri. Sekarang, ayo kita berlatih. Dalam kelompok, kalian akan saling menanyakan dan bercerita apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai, apa yang kamu rasa mudah melakukan, misalnya keterampilan atau kemampuan lainnya, apa yang terasa sangat sulit kamu lakukan. Dari semua jawaban di atas, kira-kira hal apa saja yang bisa kamu terus tekuni dan cocok dengan dirimu? Kamu juga bisa mendiskusikan soal ini dengan orang yang kamu percaya. Bisa orang tua, nenek, kakek, sahabat, guru, atau orang lain yang kamu percaya. Ceritakan hal-hal yang kamu suka dan tidak kamu suka agar mereka bisa mendukung kamu dengan baik. Ada banyak faktor yang menentukan prestasi seseorang, di antaranya keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk terus mengembangkan diri, kemampuan untuk bekerja sama, serta berkomunikasi dengan orang lain, dan tentunya standar atau kriteria prestasi dari orang itu sendiri. Sebaliknya, perasaan takut, keinginan mendapatkan validasi berlebihan dari orang lain, serta perasaan kurang dicintai dan mencintai akan menghambat kamu dalam berprestasi. Di sini yang terpenting adalah saat kamu menemukan jati dirimu, kamu tidak perlu ragu untuk terus mengembangkan diri sesuai potensi unikmu. Terus berlatih dan kembangkan dirimu agar dirimu hari ini lebih baik dari kemarin. Bila kamu sudah menemukan jati dirimu, kamu boleh melakukan perbandingan dengan orang-orang lain yang menggeluti bidang sama. Ini akan membuat kamu memiliki ukuran perbandingan, tahu kelebihanmu dibandingkan yang lain, tahu kekuranganmu, dan bisa lebih termotivasi untuk terus mengasah kemampuan serta memperbaiki diri. Terakhir, yang juga perlu kamu pahami, prestasi tidak selalu terkait dengan jumlah piala, nilai rapor, atau acungan jempol like yang kamu dapat. Bentuk dari prestasi banyak sekali ragamnya. Yang pasti, kita semua sangat mendambakan perasaan dihargai. Itulah prestasi. Kita akan merasa berprestasi saat dihargai oleh siapapun. Oleh karena itu, menjadi orang yang pandai menghargai lebih berguna daripada menjadi orang yang nyinyir. Lebih berguna pula menghargai dirimu sendiri daripada mencari-cari kekuranganmu. Dengan menghargai teman-teman, kita sudah berkontribusi dan mendukung mereka agar semakin berprestasi. Sampai jumpa. Jadi seperti ini inti dari video yang telah ditayangkan oleh tadi ya. Setiap orang itu punya identitas yang berbeda-beda. Tidak hanya nama yang berbeda, tanggal lahir pun berbeda. Bahkan hobi kalian semua pasti berbeda. Lalu selanjutnya untuk kecerdasan kalian, daya tangkap kalian dalam mata pelajaran juga berbeda. Tapi jangan merasa berkecil hati untuk yang belum dapat menerima pembelajaran dengan baik. Karena dibalik kamu yang belum bisa menerima pembelajaran tadi, mungkin di sisi baliknya kamu punya suatu prestasi yang belum kamu ketahui. Makanya kalian harus terus menggali apa potensi yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Contohnya, mungkin Asipa suka menggambar. Kembangkan terus menggambar. Kembangkan terus, kamu harus berlatih belajar menggambar. Menggambar yang baik itu seperti apa? Kalau saya sudah bisa menggambar komik itu seperti ini caranya. Kamu harus terus belajar menggambar.
Jadi prestasi itu gak harus kalian punya dapat piala yang banyak, gak harus dapat nilai rapot yang nilainya 10, tapi prestasi kalian itu masing-masing. Tadi yang gambar, yang mewarnai, kalau mungkin kalau orang tuanya mungkin bertani, kalian bisa bertani meneruskan. Mau belajar, bibit yang baik itu seperti apa, kalau bibit cabai yang baik itu seperti apa, bibit padi yang baik yang harus ditanam itu seperti apa. Belajar berarti gak harus cuma di sekolah, di lingkungan kalian, di rumah kalian itu banyak sekali. Contoh seperti bapaknya Almas yang juga berkebun di dekat sekolah. Almas ke kebunnya itu sambil belajar bisa. Oh ini namanya tumbuhan apa? Oh ini kalau masak bisa dimakan enggak? Contohnya seperti itu, contoh-contoh kecil yang ada di lingkungan kalian. Jadi jangan berkecil hati. Terus lagi yang paling penting yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jangan merasa malu dengan diri sendiri. Walaupun yang badannya pendek, walaupun yang gemuk, walaupun yang kulitnya hitam, walaupun yang kulitnya putih, ataupun rambutnya botak atau seperti apa, tetap merasa bangga dengan diri sendiri. Nah, di sini ada game permainan. Ada game permainan. Ini ada laki-laki dan perempuan. Ada gemuk, kurus, mancung, pesek, manja, mandiri, mudah menangis, tegar, kulitnya hitam dan kulitnya cerah. Nanti kalau Pak Guru bilang laki-laki perempuan, nah nanti yang laki-laki nanti di sebelah mana? Di sebelah kanan, ya di sebelah kiri. Terus yang perempuan di sebelah sini. Nah kalau Pak Guru bilang gemuk, ya kalian yang merasa gemuk di sebelah kiri, yang merasa kurus di sebelah kanan. Terus yang Pak Guru bilang mancung dan pesek, yang merasa mancung di sebelah kiri, yang merasa pesek di sebelah kanan. Terus kalau Pak Guru bilang manja dan mandiri, nah nanti yang di rumah atau di sekolah dia merasa manja tapi di sebelah kanan, kalau yang mandiri di sebelah kiri. Kita mulai ya, sekarang berdiri. Di sini dong, ngumpul di sana, ada di sini. Jangan senang, ya. Ayo, laki-laki perempuan. Gak banyak keliru ya, gak banyak kebalik ya, perempuan yang di sini atau laki-laki yang di sini ya. Sekarang ke samping sana, sebelah sana, samping sana. Supaya ke samping, sampai kanan kiri. Yang merah gemuk dan kurus. Ya, yang merasa gemuk di sebelah sini kiri, yang merasa kurus di sebelah. Nah, menurut datinya sendiri-sendiri yang merasa gemuk. Walaupun badannya kamu tak merasa kurus, ya gak apa-apa di sini. Kamu coba terus. Coba sini. Aku kurus terus. Kurus sana berarti.
Sekarang mancung dan pesek, siapa yang mau mancung? Siapa yang merasa mancung di sini? Yang merasa mancung di sini? Yang merasa hidupnya mancung di sini? Juga yang mana dia merasa mancung, gak apa-apa tuh. Yang mudah menangis dan tegar. Ya, siapa yang mudah menangis di sini? Yang mudah menangis. Mudah menangis dan mana? Ya. Oh iya. Nah, sekarang yang manja dan mandiri. Ya, siapa yang manja dan mandiri di rumah? Diajar yang merasa kulitnya hitam dan kulitnya cerah. Soalnya merasa kulitnya hitam. Ya kita hitam kan di sini. Ya. Udah kita beri. Kita sekarang boleh duduk semuanya. Itu tadi dia mengenal diri sendiri. Jadi tadi ada yang laki-laki perempuan jelas terlihat. Dia ada yang badannya gemuk, ada yang merasa gemuk, ada yang merasa kurus, ada yang mancung, pesek. Jadi itu perasaan kamu sendiri, ya. Walaupun orang melihatnya oh dia pesek, ternyata kalau kamu merasa mancung, kamu di sebelah sana. Kamu harus berdamai, ya, mengikuti kata hati itu berdamai dengan diri sendiri. Nah, sekarang baru tulisnya dikeluarkan, yang ada dua soal yang harus dikerjakan. Nah, dua soal ini. Yang pertama, apa kalian selalu dalam identitas yang sama? Terus yang kedua, apakah kalian pernah bertemu dengan teman-teman yang beridentitas yang sama? Identitas diri. Kak, soalnya nggak usah ditulis Kak. Soalnya ditulis doang. Ditulis lah. Waktunya 5 menit. Kan cuma 2 soal. Cuma bicara. Ya, dikerjakan ya. Waktunya 5 menit ya. Ya. Ya, waktunya 1 menit lagi. Sudah selesai belum? Sudah. Baik. Tadi dari sana kita mulai dari sini. Ayo yoga dibaca selamat kamu. Berdiri. Apakah kalian selalu dalam identitas yang sama? Tidak. Apakah kalian pernah bertemu dengan teman yang beridentitas yang sama? Iya. Aman. Ya, berdiri. Apakah kalian selalu dalam identitas yang sama? Tidak. Apakah kalian pernah bertemu dengan teman yang beridentitas yang sama? Ya. Ya, Rin. Apakah kalian selalu dalam identitas yang sama? Tidak. Apakah kalian pernah bertemu dengan teman yang beridentitas yang sama? Iya. Ya. Kita. Apakah kalian dalam identitas yang sama? Tidak. Apakah kalian pernah bertemu dengan teman yang beridentitas yang sama? Iya. Ya. Ayo dilanjut. Ca.
Ya, Gem. Ini apakah kalian selalu dalam identitas yang sama? Ya. Jadi, setiap orang punya identitas yang berbeda. Beda. Tetapi kalian pernah bertemu atau pernah ada yang sama dengan identitas yang sama. Contohnya, yang badannya gemuk, mungkin kan nggak cuma dia sendiri yang badannya gemuk, ada temannya yang badannya, oke, ada yang kulitnya hitam, nggak cuma sendirian yang kulitnya hitam. Ada yang hidupnya pesek, dia nggak cuma sendirian hidupnya pesek, teman-temannya juga ada yang hidupnya pesek. Itu jadi jangan berkecil hati. Ya. Sedangkan konsep dalam kawasan kebinekaan global ini yaitu yang pertama, setiap orang memiliki banyak identitas. Setiap orang mempunyai banyak sekali identitas. Contohnya, rambut saya lurus, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang batuknya nonong, ada yang pesek, ada yang pipinya gembul-gembul, ada yang pipinya enggak. Tuh, nah itu dari atas sampai kaki bawah masih banyak lagi. Terus ada identitas yang begitu saja diterima sejak lahir dan tidak dapat diubah. Ada identitas yang diterima sejak lahir. Jadi contohnya kayak seperti tanda lahir itu diterima sejak lahir, ya. Kemudian identitas, ada identitas yang bisa kita bangun, ciptakan, ubah. Contohnya, saya bisa coba, hidungnya yang pesek itu bisa diubah jadi racun dengan operasi batu. Kulitnya yang hitam disuntik serum juga bisa menjadi. Jadi sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa diubah. Terus ada identitas yang kita anggap sangat penting jika orang lain merendahkan kita. Jadi saat kalian diejek, mungkin gini, contohnya si A badannya kok kecil banget, kamu merasa tidak senang. Seperti itu. Jadi kamu harus menganggap kamu itu tetap yang terbaik seperti itu, ya. Terus gunakan standar diri sendiri, tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain. Saat orang lain merasa dia lebih, contohnya saat orang lain mungkin seperti ini, juga sama Allah, mungkin juga menganggap Almas itu kok tidak bisa membaca. Begitu aku sama cowok, jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Terus berlatih mencintai dan menyayangi diri sendiri, mengucap syukur apa yang kita miliki. Jadi kalian harus mencintai dan menyayangi diri kalian sendiri masing-masing. Kalian harus bersyukur. Nah, bersyukur. Walaupun kamu merasa banyak kekurangan dalam diri, tapi Tuhan telah memberikan kelebihan di dalam diri kamu yang mungkin harus kalian gali agar kalian tahu prestasi atau kelebihan yang kalian miliki. Kemudian untuk aplikasinya, yaitu dengan adanya banyak perbedaan, tugas kita yaitu harus saling menghargai dan menghormati berbagai perbedaan. Nah, di sini tadi banyak perbedaan antara kalian. Jadi kalian tuh tidak ada di sini, tidak hanya di kelas ini, tapi di sekolah ini, ya. Di sekolah ini termasuk terhadap adik-adik kelas kalian, kakak kelas kalian harus saling menghormati, ya. Harus saling menghargai, jangan saling mengejek. Terus selanjutnya yaitu menjaga kerukunan. Kemudian yang ketiga,
mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang tahu? Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang keempat, tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Semuanya teman. Jangan berteman saling bergerombol. Mungkin 3 orang saat berteman bergerombol, 2 orang bergerombol, semuanya teman, ya. Seperti itu. Sekarang itu tadi materi wawasan kebinekaan juga tentang identitas. Untuk itu terima kasih untuk materinya hari ini. Selamat siang. Boleh berkemas-kemas. Sudah saatnya jam pulang.